Shalom bagi kita semua. Bagaimana kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh penonton video saya. Dia katakan bahwa kenapa saya tidak melayani Tuhan di tempat yang formal, atau saya tidak berpenampilan, kenapa saya tidak berpenampilan dengan formal seperti pelayan atau pendeta atau penginjil yang lainnya. Saya ingin menjawab pertanyaan itu bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita jangan berpatokan kepada pakaian, jangan berpatokan pada tempat agar kita melayani. Karena ketika kita berpatokan pada tempat yang bagus, tempat yang formal, pakaian yang formal, pakaian yang bagus, berjas, berdasi, baru kita melayani Tuhan, maka tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Karena kita melihat bahwa orang-orang yang kadang berjas atau berdasi, terkadang saya lihat saya jadi ragu-ragu dengan pelayanan mereka. Karena ketika mereka melayani Tuhan, yang lebih ditonjolkan atau yang ditampilkan adalah hanya sebatas entertain atau hanya menghibur seperti show. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa itu sangat spektakuler. Mungkin musiknya sangat luar biasa, mungkin penampilannya yang sangat memukau, namun pada belakang layar atau pada kehidupan nyata itu tidak seperti itu. Justru jauh, sangat jauh berbeda. Kadang mereka berkata di mimbar, kadang mereka berkata di tempat-tempat yang mereka tampil berbeda dengan apa yang mereka jalani setiap hari. Jadi kehidupan mereka, saya secara sederhana mengartikan bahwa mereka tidak menghasilkan buah, mereka tidak menunjukkan apa yang dikatakan di dalam setiap pelayanan, mereka tidak nyatakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya berkeputusan ketika saya melayani Tuhan, dengan kondisi saya harus berpakaian secara normal, formal, ataukah saya harus posisi di tempat yang formal, maka saya rasa itu adalah hal yang menipu, itu hal yang sangat membohongi orang. Karena ketika kita memiliki niat yang tulus untuk melayani Tuhan, maka tentu dengan cara apapun, dimanapun dan di posisi seperti apapun, kita bisa melayani Tuhan dengan kondisi kita. Saya mencoba dengan keadaan apa adanya, dengan situasi seperti ini. Saya tidak sensor suara laut, suara angin. Saya biasakan untuk merekam video dengan keadaan yang nyata, yang saya tidak mau sensor. Memang kadang terpengaruh suara video, suara saya dengan suara bising angin dan sebagainya. Namun inti dari pelayanan saya adalah saya ingin menginspirasi teman-teman, menginspirasi banyak orang agar kita semua bisa melayani dengan cara kita. Jangan tunggu kita harus bersekolah, kita sekolah pendeta, sekolah penginjil, atau sekolah yang lain-lain yang seperti mereka yang biasa tampil di tempat-tempat yang formal, baru kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak perlu kita sampai sejauh itu. Kita cukup dengan apa yang ada pada kita. Kita menyampaikan hal yang benar, kita menyampaikan hal yang bisa memberkati orang, mencerahkan orang, memotivasi orang, dan menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menginspirasi orang untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus tanpa ragu-ragu. Kadang kenapa saya harus melayani Tuhan dengan keadaan saya apa adanya, dengan situasi dan kondisi seperti saya langsung di alam, di pantai, itu karena saya ingin menginspirasi siapapun yang menonton video saya agar mereka juga bisa melayani Tuhan dengan cara mereka. Saya tidak terkesan dengan pelayan-pelayan yang tampilnya sangat memukau dengan jas, mentereng, berdasi dan sebagainya di tempat-tempat yang show. Tempat-tempatnya mereka seperti selebriti, tapi pada kenyataannya itu tidak seperti itu. Mereka kadang hidup itu tidak
seperti yang mereka katakan, yang mereka di mimbar itu mereka berkata lain, namun yang terjadi di belakang layar atau pada fakta kehidupan atau realita tidak seperti itu. Nah, saya tidak ingin terjadi hal seperti itu karena itu adalah keadaan yang menipu atau berbohong. Saya melihat ada beberapa hal yang terjadi di sekitar kita, dan ini lebih kepada kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, dan semua yang berkecimpung di dalam pelayanan atau melayani Tuhan. Terkadang kita tidak terlalu peduli dengan apa hasil dari kita melayani. Kita tidak peduli dengan apa firman Tuhan, kebenaran yang kita sampaikan itu apakah sudah membawa dampak yang besar agar orang-orang terinspirasi, termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik atau melakukan kebenaran dengan baik. Terkadang hal-hal yang terbalik, yang sebaliknya yang terjadi. Oleh karena itu, bagi teman-teman, bagi penonton saya yang beberapa kali bertanya mengenai kenapa saya harus melayani Tuhan di posisinya saya langsung di alam, saya langsung berbicara apa adanya, bunyi angin dan sebagainya, itu adalah hal kedua. Intinya jika Anda atau siapa yang bertanya tahu isi dari apa yang saya katakan, pesan yang saya sampaikan, firman Tuhan dan kebenaran yang saya sampaikan, Anda boleh percaya, Anda boleh menganalisa, dan ketika itu menginspirasi Anda untuk bisa tetap percaya kepada Tuhan, maka saya rasa apa yang saya sampaikan itu berhasil. Jadi bagi teman-teman yang sudah bertanya, itu jawabannya, dan semoga karena teman-teman sudah sering untuk menonton video saya, semoga teman-teman diberkati dalam kehidupan pekerjaan, di dalam keluarga, dan semua yang teman-teman lakukan itu diberkati dan terinspirasi dari apa yang saya katakan. Semoga Tuhan memberkati kita, dan God bless you.